Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Budiman SD, anak Kiran Stambuk 112. Di sini saya akan membawakan materi mengenai tuberkulosis. Oke, langsung saja di pendahuluannya itu, tuberkulosis ini merupakan penyebab kematian utama di banyak negara-negara berkembang. Data WHO mencatat Indonesia menempati urutan ketiga dunia dalam hal jumlah penderita tuberkulosis paru setelah India dan Cina pada tahun 2013. Insiden kematian akibat tuberkulosis telah menurun karena berbagai upaya pengendalian yang telah dilakukan, namun diperkirakan kematian akibat tuberkulosis pada tahun 2014 adalah 1,2 orang dari 9,6 juta orang penderita tuberkulosis paru. Nah, penderita tuberkulosis paru terbanyak yaitu berturut-turut 23%, 10% dan 10%-nya adalah India, Indonesia dan Cina dari seluruh penderita di dunia WHO 2015. Definisinya itu yaitu tuberkulosis paru ini sering juga dikenal dengan TBC paru yang disebabkan langsung oleh infeksi bakteri Mycobacterium. Bakteri ini biasanya menyerang paru-paru, namun tidak jarang pula bakteri ini dapat mempengaruhi bagian tubuh lainnya seperti otak, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung, dan tulang belakang. Namun, infeksi TB paru ini paling sering menyerang paru-paru dan biasanya pengidapnya itu mengalami sesak nafas disertai batuk koronis. Tentunya tuberkulosis ini termasuk penyakit menular. Status gizi merupakan suatu dilihat dari banyak faktor utama dalam menjaga imunitas tubuh terhadap penularan TB. Jika seseorang dikatakan dalam kategori terkena gizi buruk, maka akan terjadi penurunan imunitas tubuh dan mengakibatkan fungsi dan dalam membentengi diri terhadap infeksi menjadi menurun. Sebab lain yang mengganggu status gizi seseorang yaitu status sosial ekonomi. Penghasilan per kapita pasien TB paru merupakan satu di antara faktor, yaitu status sosial ekonomi. Penghasilan per kapita pasien TB paru merupakan satu di antara faktor yang erat kaitannya dengan status gizi terhadap penderita TB paru. Penelitian yang dibuat oleh Yuniar dan Lestari pada 2017 mengatakan bahwa penghasilan dan status gizi mempunyai hubungan erat dengan terjadinya TB paru. Yuniar dan Lestari pada tahun 2017. Status gizi sangat berpengaruh. Sembuh atau tidaknya pengobatan TB paru dikarenakan status gizi dikategorikan dalam batas normal, membuat peningkatnya kekebalan tubuh sehingga seseorang dapat tahan terhadap penyakit TB paru. Berbeda dengan status gizi yang kurang ataupun buruk dapat menyulitkan proses penyembuhan dapat menyebabkan kembalinya penyakit TB paru ini. Menurut Puspitasari, Madigdo, dan Andriani pada tahun 2017, berdasarkan penelitiannya terdapat ketergantungan antara status gizi dengan kesembuhan pengobatan yang diderita oleh pasien TB paru secara langsung, dan berdasarkan perhitungan dikatakan signifikan status gizi yang bagus membuat kemungkinan untuk bisa sembuh. Nah, jurnal penelitian yang dibuat oleh Ellis pada 2016 menggambarkan tentang pasien TB memiliki status gizi yang rendah dihitung menggunakan IMT dan MUST.
Dalam penelitian disampaikan bahwa laki-laki lebih rentan terkena TB daripada perempuan. Ini disebabkan karena laki-laki mempunyai lifestyle yang kurang bagus seperti merokok dan resiko pekerjaan lebih banyak berasal dari polusi udara di luar ruangan, termasuk juga dengan paparan industri yang menyebabkan laki-laki lebih rentan beresiko terinfeksi TB paru. Dalam jurnal ini juga disampaikan bahwa status pendidikan menengah lebih banyak pada penderita TB paru dikarenakan penderita TB ini belum pernah terpapar informasi mengenai TB sebelumnya, dan tugas petugas kesehatan yang sebaiknya dapat memberikan pendidikan kesehatan terhadap masyarakat yang berisiko terkena TB. Walaupun sebenarnya jika seseorang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi seharusnya mereka mempunyai pengetahuan lebih banyak tentang penyakit yang menimbulkan banyak kematian dan kecacatan, sehingga mereka dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tersebut. Maka dari itu pendidikan penting ya teman-teman. Baik, banyak faktor yang sangat mempengaruhi terhadap angka kematian TB paru seperti lingkungan, sosial, ekonomi, penyakit penyerta, dan salah satu status nutrisi yang rendah. Pada penelitian tersebut, pasien yang terdiagnosis TB paru rata-rata rendah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hussein pada 2019 bahwa prevalensi kekurangan gizi ditemukan tinggi pada peserta penelitian. Di dalam penelitian tersebut juga disampaikan bahwa dukungan nutrisi untuk pengkajian nutrisi dan konseling diet diperlukan agar mendapatkan efek pengobatan yang lebih baik dan program manajemen TB yang efektif. Nah, dari materi tadi kesimpulannya yaitu dari semua jurnal yang diteliti didapatkan hasil bahwa pada kaitannya antara status gizi dengan TB paru ini sesuai dengan teori yang telah disampaikan, yaitu faktor resiko TB adalah status imun yang turun. Indeks massa tubuh yang turun dapat mempengaruhi fungsi sistem kekebalan tubuh seseorang yang berperan sebagai perlindungan tubuh terhadap berbagai penyakit menular. Dari semua jurnal yang diteliti didapatkan hasil bahwa ada kaitannya antara status gizi dengan TB paru ini sesuai dengan teori yang telah disampaikan, yaitu faktor risiko TB adalah status imun yang turun. Maka dari itu teman-teman, saya himbau kepada teman-teman semua agar senantiasa menjaga imunitas tubuh kita agar tuberkulosis ini tidak gampang terjangkit kepada kita, seperti itu. Indeks massa tubuh yang turun dapat mempengaruhi fungsi sistem kekebalan tubuh seseorang yang berperan sebagai perlindungan tubuh terhadap berbagai penyakit menular. Peningkatan TB paru sangat erat hubungannya dengan status gizi yang rendah. Namun tidak hanya status gizi, banyak faktor lain yang juga mempengaruhi, yaitu status sosial, ekonomi, lingkungan, dan penyakit-penyakit menular. Nutrisi yang seimbang dapat membantu menjaga imunitas tubuh dan mencegah terhindar dari berbagai penyakit, terutama TB paru ini. Kemudian status gizi sangat berpengaruh terhadap peningkatan angka kejadian TB paru, sehingga hal ini dapat diperhatikan seluruh masyarakat maupun petugas kesehatan baik dari segi status nutrisi maupun lainnya seperti lingkungan, demografi, dan sosial ekonomi. Pada penderita TB paru diharapkan dapat menjaga asupan nutrisi yang seimbang, terutama penderita TB paru dengan status gizi kurang. Oke, baik teman-teman, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.